Halo guys, semoga semua dari StarTech kembali lagi di sana isinya budget teknologi semua. Dan di video kali ini gue bakal unboxing dan first impresi HP X flagship Xiaomi lagi. Ya, adiknya Xiaomi Mi 8 yaitu si Xiaomi Mi 9. Jadi sekarang harganya tuh udah cukup turun. Jadi sebelum kita ke unboxingnya, mari kita bahas dulu harga dan speknya. Untuk harganya sekarang kalian bisa dapetin yang pasti di keadaan second, tapi lumayan oke, itu di harga sekitar 4,7 juta. Untuk yang varian 6GB dengan internal storage sebesar 128GB. Tapi kalau misalnya kalian ingin yang lebih kecil, storage-nya itu lebih murah. Yang 64GB itu harganya sedikit lebih murah. Dan itu super dual SIM tapi gak ada microSD support ya guys. Dan ya, untuk harga segitu kalian dapat spek pakai chipset Snapdragon 855 dan fabrikasi sebesar 7nm, masih sangat fleksibel yang pastinya. Layar 6,4 inci, Super AMOLED display, Full HD dengan PPI sebesar 403 dan udah dibalut oleh Corning Gorilla Glass 6, sudah Super HDR, 10, UFS 2.1, Bluetooth 5.0, ada NFC juga, ada infrared juga, sangat komplit, dan juga dia punya baterai sebesar 3300 mAh yang bisa fast charging sampai 27 watt atau Qi wireless charging sampai 20 watt. So ya, itu dia spek singkatnya. Masih lumayan fleksibel ya kedengarannya walaupun di tahun 2020 sekalipun. Tapi ya, without further ado langsung aja kita unbox Mi 9-nya. Jadi gue tuh beli ini, seller tuh bilang dia full set komplit, udah ada tempered glass, cuma dia casingnya bukan bawaan, pakai casing silicon warna hitam. Jadi yang bawaan udah nggak ada. Gue nggak terlalu big deal menurut gue itu. Tapi ya, yang pertama di sini kalian dapat design by Xiaomi. Dan kalau misalnya kita buka si box kecilnya di sini, seperti biasa kalian dikasih 3.5mm to USB Type-C karena dia itu nggak ada headphone jack sayangnya. SIM ejector ini masih ori semuanya pastinya. Terus dikasih seperti itu gue bilang, silicon case yang beningnya itu bawahnya udah nggak ada, jadi gue tuh dikasih sama si caranya yang warna hitam. Tapi gue not big deal. Terus dikasih manual. Dan baru itu bukan versi Cina ya guys, ini tuh ROM-nya udah ROM global. Dan selanjutnya di sini kalian dapat HP-nya sendiri. Mari kita ke pinggirin dulu. Dan selanjutnya di sini kalian dapat kabel USB Type-C, datanya, dan juga charger Xiaomi yang punya output sebesar 5V 2,5 A atau sekitar 15 watt. Jadi belum bisa sampai 27 watt. Bawaannya masih 15 watt. Tapi ya cuma segitu aja di boxnya. Simple. Mari kita repacking dulu. Dan mari kita langsung aja fokusin ke si Xiaomi Mi 9-nya sendiri. Ini tuh bener-bener sama persis sama kayak gue review waktu itu, kalau nggak salah setahun 2 tahun yang lalu. Dan gue sampai sekarang juga, ini mari kita semprot dulu deh sebelum kita lihat desainnya. Biar nggak kena coronavirus. Sekarang kita lap, gue udah punya lap sendiri, nggak pakai baju. Kita lap pakai microfiber cleaning cloth. Oke, dan ini dia desainnya. Overall, gue masih suka banget sama desain Xiaomi Mi 9 yang warna biru, karena ini tuh minimalis tapi kelihatan keren juga. Kalau dari satu pandang kelihatan kayak cuma warna biru, tapi pas kita ada cahaya dia langsung ada kayak rainbow-nya. Lumayan kece. Dan untuk si kemulusannya juga ini ya mulus pemakaian lah. Lumayan mulus, total sekitar 95% ini kayaknya. Lumayan oke. Tapi udah di belakang di sini ada setup triple kamera. Yang si main kamera itu punya megapiksel sebesar 48 megapiksel dengan f1.8. Kamera keduanya 12 megapiksel dengan f2.2 yang berperan sebagai telefoto. Dan juga kamera ketiganya yang berperan sebagai ultrawide sebesar 16 megapiksel dengan f2.2. Dan kalau misalnya kita ke depan, di sini ada selfie kamera yang megapiksel yang besar sebesar 20 megapiksel dengan f2.0 yang bisa record video sampai resolusi 1080p 30 fps. Terus kalau kita ke samping kanan, di sini ada power button dan volume button. Dua-duanya masih kerasa clicky, nice. Kalau misalnya ke atas, di sini ada IR blaster buat ngontrol perabot rumah kayak AC atau TV. Dan kalau misalnya ke bawah, di sini ada microphone, USB Type-C port, speaker port, tapi dia speakernya masih mono ya guys, belum stereo. Dan kalau misalnya kita ke samping, di sini ada, ini kalau nggak salah Google Assistant button, dan di sini ada SIM slot yang sedikit lecet, bisa kita lihat. Tapi cuma segitu aja bunyinya. Dan untuk layarnya sendiri dia, karena ini pakai tempered glass yang kaca, jadi yang pastinya masih flawless banget, masih sangat mulus. Oke, langsung aja kita buka HP-nya. Dan jatuh guys, fingerprint-nya by the way dia in-display fingerprint ya, bukan tradisional. Jadi udah lumayan futuristik dan 2020 banget. Tapi ya, gue mau setup dulu HP-nya dan itu gue bakal balik lagi untuk first impresinya seperti biasa. I'll see you soon. Sip, udah gue setup HP-nya dan ini tuh tadi dia si sellernya ngirimnya tuh baterainya zero banget. Jadi gue bakal first impresi sambil dicas lagi aja ya. Tapi ya, langsung aja kita ke first impresinya. Yang pertama mari kita tes seperti biasa Face ID sama fingerprint in display-nya. Yang pertama kita tes fingerprint in display-nya. Langsung aja kita tes dari keadaan mati 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Oke, lumayan instan. Dan yang terakhir 1, 2, 3. Untuk fingerprintnya memang nggak secepat kayak traditional fingerprint, tapi menurut gue untuk kelas optika fingerprint udah sangat cepat dan hampir instan.
reliable banget, akurat juga. Next, kita tes Face ID-nya, 1, 2, 3. Oke, kita bisa lihat di atas si jam ini langsung ada lambang centang, artinya udah kebuka. Kita coba sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, ini pretty much instan. Dan yang terakhir, 1, 2, 3. Yang untuk Face ID-nya ini benar-benar instan banget. Tapi ini karena hanya pakai selfie kamera, jadi nggak bakal seaman kalau misalnya mau dibandingin pakai on-screen fingerprint. Jadi kalau misalnya kalian ingin extra secure, gue rekomen mending stick to the fingerprint aja. Next, mari kita lihat si DRM infonya. Kalau misalnya kita ke DRM info, ini pastinya karena HP flagship, jadi sudah di White Fine L1. Kalau nggak salah tuh pas gue review 2 tahun yang lalu, si Xiaomi Mi 9, kalau nggak salah dia masih di White Fine L3 ya, kalau nggak salah. Karena dia itu ROM Cina. Tapi ini ROM global, jadi udah di White Fine L1, very nice, udah di MIUI 12 juga, dan udah support HDR10. Jadi kalian kalau mau nonton konten dari Netflix atau streaming service lainnya bisa dari resolusi yang paling tinggi dan bisa sampai HDR10. Benar-benar berguna banget, apalagi ini layarnya gue bisa bilang, untuk kualitas layarnya, first impresi emang benar-benar bagus banget. Untuk support AMOLED kelas Xiaomi ini one of the best memang. Even di tahun 2020 sekalipun, walaupun desainnya sedikit tua gara-gara si dewdropnya, karena biasanya HP sekarang udah notchless semua, tapi masih kerasa premium dan flagship kok di tahun 2020 sekalipun. Next, mari kita tes si keyboard touch-nya dan juga vibration motornya. Langsung kita tes, 1, 2, 3. Oke, jadi untuk si keyboardnya ini HP flagship dari Xiaomi, jadi nggak ada touch delay sama sekali, zero touch delay. Nggak cuma itu juga, sekarang mah HP Xiaomi pun yang harganya murah sekalipun, kayak Redmi 9A atau Redmi 9C, udah nggak ada touch delay. Jadi nggak ada bedanya juga di Mi 9, nggak ada touch delay sama sekali. Dan untuk vibration motor ini nothing special. Kalau misalnya mau dibandingin sama HP dulu kayak Galaxy S8 atau V35 Isai atau V30 Plus, masih lebih bagus di HP tersebut. Ini benar-benar generic vibration motor banget. Yang dia itu vibrasinya berbunyi, bukannya berasa tapi lebih ke berbunyi. If you know what I mean. Oke, so next mari kita lihat si software-nya. Sellernya tuh ngeklaim dia pakai global. Jadi kalau misalnya kita ke about phone, yap, dia itu pakai MIUI Global 12.0.2. MIUI 12 yang pastinya udah di versi Android 10 dan juga security patch bulan Agustus. Kalau misalnya kita ke software update, dia udah nggak ada update baru. Oke. Dan yang pastinya di Android 10 itu ada fitur-fitur yang gue suka. Salah satunya yaitu dark mode. Jadi kalau misalnya kita ke display dan ke dark mode, di sini yang gue suka dark mode-nya tuh bisa diatur, jadi bisa di-schedule. Tapi nggak cuma di Android 10 kalau nggak salah. Di semua MIUI 12, walaupun nggak dapat Android 10, kalau nggak salah dia juga udah bisa ngatur si dark mode-nya. Jadi itu mungkin salah satu kelebihan dari custom ROM dibanding stok Android. Biasanya ada fitur yang di stok Android nggak ada, tapi di custom ROM ada dan menurut gue berguna. So, selanjutnya yang terakhir mari kita tes si kameranya pastinya, triple kameranya. Langsung aja kita foto. Yang pertama kita foto figure dia sama Evil, menara Evil. Yang pertama kita tes pakai kamera ultra wide-nya 16 megapiksel, 1, 2, 3. Terus kita pakai kamera biasanya, main kamera 48 megapiksel, 1, 2, 3. Dan yang terakhir kita pakai telefoto, kita fokusin ke si dianya. Langsung aja kita foto, 1, 2, 3. Dan yang gue bisa bilang ini right off the bat, di tahun 2020 sekalipun ini kameranya masih kerasa kayak flagship banget. Satu kata, jernih banget dan juga sangat detail. Tapi ya, gue bakal tambah-tambahin lagi sampelnya di B-roll, jadi kalian bisa nilai fotonya lebih detail. Check it out, guys. Dan untuk video recording, kalau misalnya kita ke video dan kita ke settings, di sini bisa kita lihat untuk si video recordingnya sendiri, dia bisa nge-record seperti HP flagship zaman now, bisa di 1080p 60fps atau 4K 60fps. Tapi kalau nggak salah 4K 60fps tuh stabilisasinya kalau nggak salah mati. Jadi untuk full review-nya nanti, gue bakal tes aja di 1080p 60fps. Tujuannya buat nilai si stabilisasi dan overall quality audio sama scenery-nya juga. Tapi ya itu nanti bakal gue tes di full review-nya. Tapi ya,
Cuma segitu aja first impression, dan gue bisa bilang untuk sekarang yang harganya di bawah 5 juta, dapat 855, terus dapat Super AMOLED, Widescreen L1, dan dapat build quality yang sangat premium. Ini terbuat dari metal sampingnya dan juga dari kaca belakangnya, Corning Gorilla Glass 6. Menurut gue untuk harga segitu, dan walaupun kondisi second, tapi ini masih cenderung baru, jadi baterainya masih lumayan oke. Gue bisa bilang, untuk first impression ini kelihatan lumayan worth it. Tapi untuk lebih detailnya gue bakal bahas lagi di full review-nya. Jadi ya, cuma segitu aja videonya. Kalau misalnya videonya kelewat atau gue salah ngomong, mohon maaf. Dan kalau misalnya kalian ingin wallpaper yang ada di HP ini, mau wallpaper home screen atau lock screen, gue udah taruh linknya di deskripsi. Jangan lupa like dan subscribe. Thanks for watching. We'll see you in another video. Bye.